Halo, perkenalkan nama saya Tesalonika Labangara dengan NIM 222111004, mahasiswa Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Hari ini kita akan menjelaskan atau bercerita tentang konsep yang menarik yang sering sekali dipakai dalam dunia arsitektur, dalam urban design, dan sampai ke psikologi lingkungan. Tetapi sebenarnya konsep ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana konsep ini dinamakan sebagai teritorialitas. Kata teritorialitas ini mungkin merupakan kata yang jarang terdengar bagi orang awam. Namun, tanpa disadari, teritorialitas ini adalah sudah sering kita lakukan dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, dalam kita melakukan aktivitas setiap hari. Mulai dari cara kita menjaga privacy, cara kita menata atau mengatur barang, sampai dengan cara masyarakat membagi ruang di perkotaan. Apa sih yang dimaksud dengan teritori ataupun territoriality? Jadi, teritori adalah ruang geografis terbatas yang diduduki oleh seseorang atau sekelompok orang atau institusi. Sedangkan untuk territoriality, dia menunjuk pada pengklaiman sebuah ruang oleh individu ataupun kelompok yang lebih dari satu orang pada hubungan sosial dan juga wilayah. Jadi dari istilah kedua di atas, teritorial adalah hal yang mirip dengan personal space, sama-sama merupakan sesuatu batasan interpersonal dengan karakteristik tertentu yang berbeda-beda di setiap individu. Atau lebih jelasnya dan lebih singkat, teritorialitas ini adalah cara manusia untuk memberi makna, untuk mengatur dan juga mempertahankan ruang yang dianggap sebagai wilayahnya. Ini bisa berupa kamar, rumah, meja kerja, tempat nongkrong atau tempat berkumpul, bahkan bagi negara sekalipun. Manusia mempunyai kecenderungan untuk menciptakan wilayahnya sendiri sebagai bentuk identitasnya, sebagai bentuk kenyamanannya, dan juga sebagai bentuk keamanannya. Ada 3 tipe dari teritori yang digunakan oleh manusia menurut Altman dan koleganya. Yaitu yang pertama ada primary territory, dia itu mencakup rasa kepemilikan seseorang atau sebuah kelompok yang biasanya itu dimiliki secara permanen, yaitu contohnya rumah dan juga kantor. Yang kedua ada secondary territory, di mana dia merujuk pada tidak dimiliki oleh seseorang atau sebuah kelompok, tetapi digunakan secara reguler oleh individu atau sebuah kelompok untuk berbagi area tersebut dengan orang lain. Contohnya seperti ruang kelas, kantin, dan perpustakaan. Lalu yang ketiga ada public territory, di mana ruang tidak dimiliki oleh seseorang atau sebuah kelompok. Contohnya adalah pantai, mall, taman, dan ruang tunggu. Contoh teritori pada kehidupan kita yang sering kita temui itu yang pertama pada kamar tidur. Ketika ada orang yang mungkin tidak terlalu dekat atau masuk tanpa izin ke kamar kita, biasanya perasaan kita itu muncul dengan perasaan yang tidak nyaman dan juga terganggu. Nah, perasaan itu bukan sekadar emosi spontan karena adanya orang yang masuk, tetapi bagian dari teritorialitas. Karena kita merasa bahwa kamar itu adalah wilayah kita dan ada batas sosial yang harus untuk dihormati. Teritorialitas ini tidak selalu tentang batas fisik seperti pembatas tembok ataupun juga pagar. Banyak batas dalam hidup kita, yaitu termasuk batas sosial dan juga batas simbolik. Misalnya, tempat duduk favorit di keluarga, tidak ada tulisan reserved, tetapi semua orang di rumah tahu bahwa itu tempat kalian. Sama halnya pada pedagang kaki lima yang mempunyai spot jualan tertentu. Meski tidak ada sertifikat tanah bahwa sebagai tanda tanah adalah kepemilikan si penjual kaki lima, tetapi ada semacam pemahaman bersama bahwa tempat itu adalah miliknya.
Dari contoh sederhana tersebut, kita bisa melihat bahwa manusia selalu berusaha untuk menciptakan rasa memiliki terhadap ruang. Lalu, teritorialitas ini bisa terbentuk tidak hanya dari batas fisik saja, tetapi juga dari kesepakatan sosial melalui simbol-simbol. Dalam arsitektur, teritorialitas sangat terlihat dalam pengaturan kota. Seperti mengapa dalam tata letak kota itu dibuat sebagai jalur kendaraan, ada trotoar, ada tempat parkir, ada area komersial. Semuanya itu tidak muncul begitu saja, tetapi dari hasil proses penentuan teritori. Kota harus membagi ruang dengan jelas agar aktivitas masyarakatnya bisa berjalan dengan nyaman, aman, dan kita dapat membayangkan jika jalan raya, trotoar, area perumahan tidak memiliki batas sehingga dapat terlihat secara langsung para pengendara maupun pejalan kaki tidak merasa aman. Nah, disinilah teritorialitas bekerja, di mana dia menciptakan batas-batas yang dapat mengatur perilaku manusia. Teritorialitas ini mempunyai peran yang besar, di mana ruang yang kita anggap milik kita biasanya membuat kita menjadi merasa lebih tenang dan juga aman. Ada rasa mengontrol yang muncul ketika kita bisa menentukan siapa saja yang boleh masuk ke kamar kita. Sedangkan kalau ruang publik atau ruang milik orang lain biasanya membuat kita lebih berhati-hati atau lebih sopan dalam bersikap. Teritorialitas ini muncul akan kebutuhan manusia terhadap identitasnya. Ruang sering dijadikan sebagai tempat merefleksi diri. Contoh kecil yaitu seperti meja kerja. Dari cara seseorang merapikan atau menata meja kerjanya, kita bisa melihat karakter dari orang itu. Ada yang mungkin mejanya sangat terlihat rapi, ada yang mungkin katanya terlihat berantakan, nah, ada yang penuh tempelan atau stiker-stiker yang penuh dekorasi, dan ada yang minimalis, artinya hanya ada beberapa perintilan-perintilan yang mereka perlukan di atas meja. Dalam arsitektur, teritorialitas ini diterjemahkan ke dalam elemen-elemen desain. Misalnya, batas rendah dari tanaman untuk dijadikan pemisah ruang antara ruang yang satu dan juga lainnya tanpa membuatnya tertutup, atau perubahan tekstur lantai yang menunjukkan bahwa perbedaan ruang. Bahkan pencahayaan juga bisa digunakan sebagai pembatas yang lembut karena bisa membedakan ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Semuanya itu dapat membantu pengguna dalam membaca ruang dengan mudah. Jadi, pada akhirnya, teritorialitas adalah hubungan manusia dengan ruangnya. Bagaimana kita dapat merawat, bagaimana cara kita mempertahankan ruang yang kita anggap sebagai milik kita. Bagaimana batas-batas itu bisa membentuk suatu identitas kita, kenyamanan, dan ketertiban kita. Nah, bagaimana desain ruang yang baik bisa mendukung semua itu? Dengan cara kita memahami konsep teritorialitas ini, kita menjadi lebih peka terhadap cara ruang bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana ruang dirancang dengan baik yang bisa membuat kita merasa lebih nyaman dalam melakukan aktivitas. Itu saja penjelasan mengenai teritorialitas. Semoga penjelasan singkat ini bisa membantu teman-teman semua yang ingin memahami konsep apa itu teritorialitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.